Anak usia 3 tahun diajak mendaki ke Gunung Ijen. Bagaimana persiapannya? Sebelumnya, mamanya sudah pernah ke Gunung Ijen untuk pertama kali 10 tahun yang lalu. Namun itu nggak berhasil karena kita menginap jauh dari Paltuding. Alhasil, pada saat mendaki pertama, 15 menit pertama itu langsung kelelahan. Dan berangkat yang kedua ini tentu nggak mau gagal ya, apalagi Freya ikut. Dan bener aja, yang kedua ini kita berhasil sampai ke puncak dan juga sampai dengan ke Blue Fire. Kalau teman-teman ada rencana untuk bawa anak, untuk mendaki ke Gunung Ijen, ada baiknya untuk menginap di tempat yang nyaman. Seperti pilihan kami pada saat ini, yaitu menginap di Bobo Cabin yang ada di Ijen. Ini deket banget dengan Paltuding ataupun tempat naik pertama untuk pendakian. Mungkin sebagian bisa memilih untuk berkemah ya yang ada di area Paltuding. Namun untuk yang bawa anak tidak bisa begitu karena suhu di sana sangat amat dingin. Tentunya hal yang perlu sangat diperhatikan sebelum pendakian yaitu tubuh yang prima bagi seluruh anggota keluarga. Dan itu bisa kita peroleh dengan beristirahat dengan nyaman sebelum pendakian. Biasanya pendakian itu dibuka mulai dari jam 2 pagi. Jadi kebayangkan ya mengapa kita harus mendapatkan istirahat yang maksimal untuk seluruh anggota keluarga. Karena memang pendakian itu dimulai tengah malam. Loh, kenapa harus tengah malam? Memang nggak bisa ya kalau misalnya kita mendaki agak siangan. Bisa-bisa aja sih kalau tujuannya bukan lihat Blue Fire. Dan untuk menuju Blue Fire itu kita perlu mendaki kurang lebih adalah 3,5 km dan kemudian melanjutkan untuk turun ke kawah kurang lebih 1 km. Jadi kita harus gercep, harus cepet-cepet untuk turun ke bawah dalam posisi matahari belum terbit. Karena jika matahari sudah terbit, maka Blue Fire tidak akan terlihat lagi. Ini cuma saran ya, jika teman-teman ngerasa pada saat melakukan penanjakan pertama itu sudah nggak kuat, mending minta langsung bantuan dengan warga setempat. Karena di sana banyak sekali taksi Ijen yang akan mengantarkan teman-teman menuju puncak. Fungsinya apa? Ini adalah untuk menyimpan energi teman-teman supaya nanti kuat untuk melakukan penurunan ke kawah untuk melihat Blue Fire. Karena untuk turun ke bawah itu tidak bisa dibantu oleh siapapun. Namun bersyukurnya berkat olahraga kami yang rutin sehingga kami tidak perlu menggunakan bantuan tersebut dan ini dapat menghemat jutaan rupiah untuk perjalanan ini. Untuk persiapan selanjutnya, tentu anak sudah terbiasa untuk diajak jalan. Senang udara dingin karena suhu di sana itu mencapai 12 derajat Celcius. Dan tidak lupa juga untuk mengenakan pakaian anak yang nyaman untuk musim dingin seperti long john dan semua penutup area permukaan tubuhnya. Untuk persyaratannya apa saja? Kita membutuhkan surat sehat yang berlaku 2 kali 24 jam, itu bisa dari kota mana aja, dari rumah sakit mana aja, ataupun puskesmas mana aja. Kemudian kita juga diwajibkan untuk mendaftar secara online karena kuota setiap hari itu dibatasi untuk 2.000 pendaki dan melakukan pembayaran sesaat sebelum melakukan pendakian. Gak perlu khawatir yang berlebihan karena pendakian ke Gunung Ijen ini salah satu pendakian yang sangat ramah karena posnya ada di mana-mana, warga setempat ada di mana-mana yang siap bantuin kita, serta yang jual makanan juga ada di mana-mana. Toilet juga ada di mana-mana, bahkan musola pun tersedia. Semoga setelah mendengarkan penjelasan ini, teman-teman tertarik ya untuk melihat Blue Fire. Karena Blue Fire itu hanya ada 2 di dunia. Salah satunya ada di negara kita, yaitu Ijen.